Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami untuk aplikasi arsip surat dalam mata kuliah mini project 1. Perkenalkan, saya Midiana Haldamardiah Widodo dan rekan saya, Joaquina. Baiklah, kami akan memulai presentasi ini kepada rekan saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Mbak Mei untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari button yang ada di aplikasi ini. Jadi di sini di pojok kiri atas itu, yang garis 3 itu ada menu. Jadi di menu itu nanti ada beberapa pilihan. Setelah diklik, ada data arsip surat, ada in-mail atau surat masuk, ada out-mail atau surat keluar. In-mail dan out-mail ini, untuk in-mail nanti setelah diklik nanti akan menampilkan data-data surat yang ada di aplikasi ini, contohnya seperti ini. Untuk out-mail juga fungsinya sama, setelah diklik nanti akan menampilkan data surat keluar yang sudah diinputkan juga ke dalam aplikasi ini. Setelah itu, di bawahnya ada button save atau menu save, yang dimana fungsinya nanti untuk menyimpan data surat yang ingin disimpan. Setelah itu, ada button logout, yang dimana fungsinya nanti untuk logout atau keluar dari aplikasi ini. Berpindah ke sebelahnya, di sini ada button hide yang fungsinya ketika dipilih atau diklik hide, dia akan menghilangkan latar Excel-nya di belakang. Ketika diklik show, nanti dia akan menampilkan Excel-nya di belakang seperti yang kita lihat. Selanjutnya di bawah ada text box untuk mencari, atau jika kita ingin melihat data surat berdasarkan kategori yang ingin kita cari, kita bisa pilih berdasarkan nomor surat, berdasarkan pengirim, berdasarkan perihal, atau surat ditujukan untuk siapa, atau berdasarkan tanggal surat ataupun jenis surat. Selanjutnya kita berpindah ke sebelahnya. Di sini ada 4 button. Yang pertama ada button add yang fungsinya nanti untuk menambahkan surat. Selanjutnya ada button open file yang fungsinya nanti untuk membuka file surat jika kita ingin melihat suratnya. Untuk di sampingnya ada button update yang berfungsi untuk mengupdate data surat. Selanjutnya ada button delete yang fungsinya untuk menghapus surat. Lalu di ujung sebelah kanan itu ada button print yang fungsinya nanti untuk mengeprint data-data surat. Selanjutnya di bawah juga ada 5 tampilan juga. Ada in-mail, ini menampilkan banyaknya jumlah surat masuk. Setelah itu di sampingnya banyaknya jumlah surat keluar. Untuk di sebelahnya itu sebenarnya untuk menampilkan banyaknya jumlah surat masuk di tahun ini. Tapi kebetulan di tahun ini kita belum ada inputan surat masuk dan keluar, jadi masih 0. Yang di sampingnya itu jumlah semua surat yang terinput di aplikasi ini. Udah, sekian. Akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk menjelaskan mengenai surat masuk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur surat masuk. Pertama, kita akan mengklik button yang di sebelah kiri ini untuk email surat ini. Nanti akan otomatis masuk data surat masuk yang selama ini sudah kita tambahkan. Lalu untuk menambahkan data, kita bisa klik tombol Add di atas ini. Setelah diklik nanti akan muncul suatu form untuk menambahkan suratnya. Untuk mail code ini dia udah otomatis. Mail number kita bisa isi. Untuk mailer itu diisi
asal dari surat, itu biasanya dari luar instansi. Di sini saya akan matikan PT ABC. Lalu untuk ini adalah bagian dari instansi kita yang akan menerima suratnya. Di sini saya akan mengisi dengan bagian administrasi. Lalu untuk titel, kita isi judul dari suratnya atau perihal dari suratnya. Lalu untuk mail input date ini sudah otomatis, ini sesuai dengan tanggal kita mengisi, tanggal kita membuat suratnya. Untuk in mail date ini adalah surat datang ke instansi kita itu pada tanggal berapa. Di sini saya akan mencoba untuk mengisikan tanggal 12 bulan 1. Lalu docmail atau PDF ini, itu kita bisa menguploadkan file yang akan kita masukkan lebih seperti file terlampir atau file suratnya. Dan saya akan upload surat masuk. Setelah data diisi semua, selanjutnya kita dapat mengklik button save. Maka akan muncul notif data surat sudah berhasil disimpan. Klik OK. Nah, maka surat akan masuk ke dalam list surat masuknya. Lalu, untuk membuka file dokumen yang sudah kita upload, kita bisa klik surat yang kita mau, lalu kita klik Open File. Maka file yang tadi kita upload akan terbuka. Selanjutnya, kita dapat mengupdate surat dengan mengklik salah satu surat masuk, lalu klik button update. Di sini surat dapat kita update. Di sini saya mencoba untuk mengupdate mail number dan nama PT. Setelah data diupdate, kita bisa klik button update yang ada di bawah. Nanti akan muncul data berhasil diubah. Nanti akan otomatis data terubah di dalam list surat masuk. Setelah itu, jika kita melakukan kesalahan atau ada surat masuk yang akan kita hapus, kita bisa klik salah satu suratnya, lalu kita klik button delete. Maka data pun akan hilang dari dalam list surat masuk. Dan di sini kita bisa mencetak atau memprint data surat masuk yang ada dengan mengklik button print yang ada di pojok kanan atas. Lalu kita klik yes. Maka data surat masuk akan tercetak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai alur dari surat keluar. Di sini kita klik button surat keluar, selanjutnya akan ditampilkan semua data surat keluar yang ada atau yang sudah terinput di aplikasi ini. Di sini terlihat datanya ada 7. Jika kita ingin menambahkan surat keluar atau membuat surat keluar, kita bisa klik button add. Selanjutnya akan tampil form surat keluar seperti ini. Untuk form surat keluar ini, untuk surat keluar ini sendiri ada 2 jenis, yaitu surat keluar dengan jenis disposisi surat dan surat keluar jenis pure mail atau surat murni. Di sini kita akan contohkan untuk surat keluar jenis disposisi. Jika kita pilih surat dengan jenis disposisi, maka untuk mail number-nya akan diambil dari data surat masuk yang sudah ada atau sudah terinput di aplikasi ini.
Untuk contohnya tadi yang sudah kita lihat dari penjelasan Mbak Mei, tadi ada 2 data surat masuk yang ada. Di sini kita contohkan, kita pakai surat yang sudah diinputkan Mbak Mei tadi. Untuk data surat yang nomor 2, maka secara otomatis data suratnya akan terinput secara otomatis sesuai dengan yang sudah dimasukkan atau sudah diinputkan Mbak Mi tadi. Di sini untuk surat disposisi sendiri itu adalah bertujuan untuk meneruskan surat yang masuk tadi ke bagian yang berhubungan. Jadi sekarang ini tujuannya kita akan meneruskan surat ini ke bagian hubungan. Selanjutnya kita isi untuk to-nya ke bagian hubungan. Selanjutnya kita klik button save. Maka data surat keluar dengan jenis disposisi sudah berhasil disimpan. Selanjutnya kita contohkan kembali untuk data surat keluar. Selanjutnya kita contohkan untuk surat jenis surat murni atau pure mail. Di sini kita pilih dulu pure mail atau surat murni. Selanjutnya kita isi untuk mail number-nya. Karena ini benar-benar surat murni yang kita dibuat dari institusi kita, maka kita buat sendiri untuk mail number-nya SK _001 _I_2022. Selanjutnya untuk mailernya atau pengirimnya itu nama institusi atau kampus kita sendiri, yaitu STIMIK Bandung. Untuk to-nya kita tujukan ke ITB atau Institut Teknologi Bandung. Untuk title-nya permohonan untuk studi banding. Permohonan studi banding mahasiswa. Selanjutnya untuk mail input date itu akan terinput secara otomatis real time. Selanjutnya untuk out mail date, tanggal kita akan mengirimkan suratnya. Selanjutnya kita pilih dokumen surat yang akan kita lampirkan. Kita pilih surat keluar, selanjutnya kita klik button save. Nah, setelah muncul message box seperti ini, tandanya suratnya sudah berhasil kita simpan. Selanjutnya, ini bisa kita lihat untuk 2 jenis surat yang kita inputkan hari ini, ada 2 untuk disposisi dan pure mail. Selanjutnya, untuk di sini juga ada beberapa fungsi button di atas. Selain fungsi button add, di sini juga kita bisa melihat lampiran surat yang sudah kita inputkan dengan kita klik data surat yang akan kita lihat. Selanjutnya kita klik button open file. Maka setelah kita klik ini, lampiran suratnya sudah bisa kita lihat, bisa kita baca, bisa kita download juga. Selanjutnya ada button ubah yang fungsinya juga untuk mengedit atau mengubah data surat jika ada kesalahan penulisan atau ada yang ingin kita ubah. Contohnya ini kita ubah menjadi permohonan studi banding mahasiswa saja. Untuk tanggalnya kita isi lagi. Tanggal 12 bulan 1 2022. Lalu kita update, kita klik button update. Maka data surat sudah berhasil untuk kita update. Kita klik button OK, setelah itu bisa kita cek untuk perihalnya sudah berubah menjadi permohonan studi banding mahasiswa. Sudah tidak ada lagi kata-kata suratnya. Setelah itu ini juga ada button delete. Kita bisa coba delete untuk surat yang poin nomor 7 mungkin atau nomor 7, kita klik, lalu kita klik button delete. Ini ada dia untuk meyakinkan kita dulu nih benar-benar mau kita delete apa enggak. Jika iya, kita klik yes.
Nah, berarti data suratnya sudah berhasil kita delete. Oke, dan juga di sebelah kanan ada button print yang fungsinya juga untuk mencetak atau print data surat keluar yang ada atau yang sudah terinput di aplikasi. Dan juga ini seperti yang dijelaskan di awal tadi juga untuk InMail dan OutMail this year ini juga sudah terisi karena tadi kita sudah menginputkan juga data surat masuk dan surat keluar di tahun ini, jadi sudah terisi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke rekan saya, Mbak Mei. Dipersilahkan. Selanjutnya itu ada button simpan data. Button simpan data ini berguna untuk menyimpan data yang sudah kita tambahkan ke dalam aplikasi, ke dalam Excel. Jadi setelah kita tambahkan data-data ini di aplikasi, kita akan menyimpannya ke dalam bentuk Excel. Dengan klik tombol ini, nah maka otomatis langsung tersimpan. Kita bisa melihatnya di sini. Surat masuknya sudah masuk ke sini. Nah, sesuai dengan save yang tadi. Lalu selanjutnya ada button keluar atau button logout. Button logout ini berguna untuk keluar dari aplikasi. Kita coba contohkan. Ketika diklik, maka akan muncul notifikasi apakah Anda yakin untuk keluar dari aplikasi ini. Jika iya, klik yes, maka aplikasi akan tertutup otomatis. Untuk data yang tadi sudah tertambahkan di dalam sheet surat masuk dan surat keluar yang ada di dalam file Excel-nya. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.